Smartphone 2 jutaan dari Samsung ini katanya bisa tahan hingga 2 hari dan dijamin tahan 2 kali OS update dan 4 tahun security update. Apa iya? Kenalin nih Samsung Galaxy A14 yang dijual mulai dari 2 jutaan. Sebelum buru-buru beli, Mbak Gadget mau ngasih tahu 5 kelebihan dan kekurangan dari Galaxy A14 ini. Samsung Galaxy A14 ini adalah varian LTE atau versi 4G-nya ya. Jadi emang dari segi spesifikasi dan harga beda dari Samsung Galaxy A14 5G yang udah pernah Mbak Gadget review. Kemudian yang Mbak Gadget review ini adalah varian Galaxy A14 dengan warna black dengan varian RAM 4GB dan storage 128GB. Selain warna black, terdapat juga warna silver dan warna baru dark red. Kelebihan pertama buat Mbak Gadget ada di kameranya. Selain punya setup kamera yang lengkap, Galaxy A14 ini bisa hasilin kualitas foto yang oke banget di berbagai kondisi. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture f1.8. Di Galaxy A14 ini ada juga kamera ultrawide 5 megapiksel yang udah jarang banget kita temui di range harga 2 jutaan. Dan kamera ketiganya adalah lensa makro 2 megapiksel untuk foto di jarak fokus yang dekat. Fitur di UI kameranya cukup lengkap. Di mode auto kita bisa mengaktifkan filter dan face beauty untuk mempercantik dan menambah estetika foto. Auto HDR dan grid line dengan center guide bisa diaktifkan di menu setting. Ada juga menu portrait beauty dan pro mode buat kalian suka setting fokus, white balance, aperture, dan ISO secara manual. Mbak Gadget juga suka sama hasil fotonya. Auto HDR-nya bisa ngasilin dynamic range yang luas dan saturasi warna yang dihasilkan terlihat pop up namun tetap natural. Dynamic range sedikit berkurang dengan foto ultrawide-nya namun masih terlihat jelas dan detail. Foto high-res 50 megapikselnya juga detail dan gak pecah ketika di crop dengan 100% rasio. Saat foto indoor, kameranya bisa menangkap cahaya dengan baik dan area gelapnya minim noise. Foto masih terlihat jelas dan detail, namun sayangnya belum ada mode night di menu kameranya. Nah, untuk videonya bisa record hingga 1080p di 30 fps. Meski tidak ada dukungan stabilisasi OIS maupun AIS, hasil videonya terbilang cukup stabil ketika digunakan sambil bergerak. Untuk kamera selfie-nya nggak kalah oke loh. Di harga 2 jutaan, Galaxy A14 ini termasuk yang punya kamera selfie bagus. Kamera selfie-nya 13 megapiksel dengan aperture f2.0. Hasil foto selfie-nya terlihat detail dan tajam meski beauty-nya diaktifkan. Hasil selfie-nya masih terlihat natural, pori-porinya masih terlihat dan make up tidak terlihat berlebihan. Untuk kelebihan kedua adalah daya tahan baterainya. Galaxy A14 ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh. Cukup standar emang kapasitasnya, namun kombinasi antara chipset dan display yang irit daya, optimisasi OS dan fitur adaptive battery, Galaxy A14 ini bisa tahan hingga 2 harian. Oh ya, di paket pembelian kita juga ada dapetin kabel USB Type-C power delivery dan travel adapter yang mendukung fast charging hingga 15 watt. Meski nggak begitu cepat chargingnya, tapi pakai charger dengan adaptive fast charging 15 watt terbukti bisa lebih memperpanjang usia baterainya. Untuk kelebihan ketiga buat Mbak Gadget adalah kualitas displaynya. Galaxy A14 ini punya layar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+. Panel layarnya PLS dengan refresh rate 60 Hz dan kepadatan pikselnya cukup tinggi yaitu 400 pixel per inch. Untuk audionya, meski pakai mono speaker, tapi experience multimedia dan gaming bisa lebih maksimal dengan menggunakan earphone atau TVS karena terdapat fitur Dolby Atmos dan Dolby Atmos for Gaming. Nah, kelebihan yang sangat bermanfaat buat Mbak Gadget adalah memori dan storage-nya. Galaxy A14 ini punya storage yang besar 128GB yang bisa diekspand lagi via dedicated micro SD slot hingga 1TB. Manajemen storage di Galaxy A14 ini juga rapi, jadi gampang buat pantau dan hapus file-file yang nggak penting. Kapasitas memori yang bisa dipilih juga cukup besar, yaitu 4GB dan 6GB. Dan terdapat fitur RAM Plus hingga 6GB jika dibutuhkan untuk menjalankan background apps yang lebih banyak. Galaxy A14 ini menggunakan SoC Exynos 850 octa-core prosesor dengan kecepatan hingga 2 GHz. Meski bukan chipset terbaru, performa Galaxy A14 ini cukup mumpuni untuk penggunaan harian, office, sosial media, multimedia, dan bahkan gaming.
Terakhir, kelebihan yang menurut Mbak Gadget juga paling oke dari Galaxy A14 ini adalah fitur dan dukungan Samsung One UI yang lengkap. Beda banget emang pakai One UI dibandingkan UI smartphone lain. Terasa lebih ringan dengan shortcut dan icon yang user-friendly. Galaxy A14 ini juga punya fitur Security Side Fingerprint dengan akses yang cepat. Adanya NFC juga jadi nilai lebih karena Mbak Gadget sering banget butuh NFC buat cepet isi kartu ulang elektronik tanpa repot harus mampir ke ATM atau minimarket. Yang juga paling oke adalah jaminan dukungan update OS hingga 2 kali dan security update hingga 4 tahun bikin nyaman dan terjamin pakai smartphone ini. Nggak ketinggalan dukungan Samsung Care dan fitur self-diagnostic di Samsung Member App serta aktivitas yang beragam di komunitas Samsung Member selalu bikin betah pakai smartphone Samsung terutama Galaxy A14 ini. Dengan 5 kelebihan tadi di harga 2 jutaan, desain layar Galaxy A14 masih menggunakan Infinity V display dengan bezel layar yang terasa agak tebal. Selain itu, ketiadaan gyroscope sensor, night mode, serta kapasitas charger yang hanya 15 watt mungkin bisa jadi pertimbangan untuk improvement ke depannya di seri ini. Tapi buat Mbak Gadget, kekurangan tadi bisa dimaklumi, mengingat harganya yang terjangkau dan pasti lebih banyak keunggulan yang ditawarkan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Galaxy A14 ini udah sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Sekian dulu video review dari Mbak Gadget, sampai ketemu di video review berikutnya ya. Dadah!